Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh
Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar semua pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Engkau disenangkan lewat semua puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, tiba saatnya saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami Tuhan, biar kebenaran pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa semoga saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini, Jumat tanggal 10 September 2021, dalam seri Khotbah Salib Yesus, dan tema renungan hari ini adalah Salibkan Dunia. Mari kita baca bersama Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Di dalam terjemahan lain TSI dikatakan, tetapi saya tidak akan membanggakan apapun kecuali Tuhan kita Kristus Yesus yang disalibkan. Karena melalui Yesus disalibkan, bagi saya semua hal yang duniawi seperti sudah ikut disalibkan pada kayu salibnya. Dan saya juga seperti sudah mati bersama Dia terhadap semua hal yang duniawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang paling kita banggakan di dalam kehidupan kita? Apa yang paling kita sering bicarakan ke orang-orang? Mungkin kita membanggakan paras kita yang cantik dan menawan. Ada yang membanggakan pekerjaannya, kedekatannya dengan orang-orang penting. Ada pula yang membanggakan rumahnya yang mewah, jabatannya, kesuksesannya, dan harta bendanya yang melimpah. Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada Rasul Paulus, maka jawaban Rasul Paulus ada di dalam Galatia 6 ayat 14 yang telah kita baca tadi. Seorang Rasul Paulus yang memiliki pelayanan luar biasa, yang dididik dan menghafal kitab Taurat sejak remaja, yang memiliki pengalaman rohani spektakuler ketika rohnya diangkat ke surga dan mengalami surga. Paulus tidak membanggakan apapun dari dirinya sendiri, meskipun dia memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Paulus tegas mengatakan, kebanggaan dia satu-satunya adalah salib Kristus. Paulus sangat membanggakan salib yang dia alami setelah pertobatannya, dan Paulus mau menyalibkan seluruh keinginan duniawinya dan rela menderita bagi Kristus. Seperti yang dia katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23b sampai 30, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung,
Tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sebab itu saudara, melalui renungan pagi hari ini, marilah kita juga mau meneladani apa yang Paulus lakukan, yaitu salibkan keduniawian kita. Menyalibkan keinginan duniawi bukan berarti kita menjadi orang yang aneh, lalu kita tidak mau bergaul dan hidup menyendiri. Karena berbicara tentang menyalibkan duniawi, berarti kita berani tidak hidup menyerupai dunia. Kita masih hidup di dalam dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Tetaplah bergaul, tetaplah berteman dengan orang lain, tapi kita miliki cara hidup yang berbeda. Disitulah kita sedang menyalibkan dunia. Saat teman-teman di sekolah atau di kampus nyontek dan melakukan free sex serta pornografi dan saudara berani berkata tidak, meskipun dicap kampungan, disitulah saudara sedang menyalibkan dunia. Saat teman-teman di kantor saudara berkumpul membicarakan kelemahan teman yang lain, menghasut supaya membenci orang tersebut, dan saudara tidak mau ikut dalam pembicaraan tersebut, melainkan memberikan nasihat, disitulah saudara sedang menyalibkan dunia. Saat rekan kerja saudara berbuat curang untuk memperoleh keuntungan, dan saudara memilih jujur dalam bekerja, disitulah saudara sedang menyalibkan dunia. Jadi saudara, ketika kita melakukan kebenaran, di saat sekeliling kita melakukan yang tidak benar, disitulah kita sedang menyalibkan dunia. Di saat orang memperkatakan yang tidak benar, dan kita mengatakan kebenaran, disitulah kita sedang menyalibkan dunia. Sebab itu saudaraku, melalui renungan hari ini, marilah kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita menyalibkan keduniawian kita dan hidup di dalam kebenaran meskipun berada di tengah-tengah keadaan yang tidak benar. Karena saya percaya di saat kita hidup di dalam kebenaran dan menyalibkan keduniawian kita, disitulah dunia dapat melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, saya rindu mendoakan saudara saat ini. Mari angkat tanganmu, engkau yang punya masalah atau saudara sedang sakit. Mari hubungi nomor telepon gereja yang ada di layar kaca saudara, dan saudara akan terhubung dengan hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Biar kami Tuhan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau menyalibkan semua keinginan duniawi Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Paulus Tuhan, kami mau bermegah atas kelemahan kami. Kami mau bermegah hanya pada salib Yesus itu yang memberikan kemenangan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang sakit, bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang sementara isolasi mandiri, Tuhan Engkau menolong mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, memulihkan kondisi mereka, memulihkan Tuhan keluarga mereka. Mereka Tuhan yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga hari-hari ini, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya di dalam kuasa salib-Mu ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Kami akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya kuasa salib-Mu, kemenangan itu menjadi bagian atas kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.